Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Lolavita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan di pertemuan keempat, yaitu yang berjudul manajemen organisasi. Jadi di pertemuan kelima ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Oke. Nah, jadi itu tadi mengenai apa fungsi manajemen. Jadi ada 5 fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, kemudian staffing, kemudian directing, dan controlling. Ya. Oke, kemudian berkaitan dengan manajemen dan sifat informasi. Jadi di sini dapat kita lihat dari bagian ini, dari gambarnya. Jadi kebutuhan tingkat manajemen itu kebutuhannya itu dikategorikan menjadi 2. Ada sumber informasi dan lingkup informasi. Nah, kalau untuk sumber informasi ini terbagi, yaitu diantaranya ada top yang paling atas, yaitu membutuhkan informasi baik itu dari internal ataupun eksternal. Kalau eksternal ini contohnya ada di dalam pemerintahan, masyarakat, pesaing, supplier Kemudian kalau middle middle manajemennya itu membutuhkan informasi yang bersifat tengah-tengah antara top dan low. Jadi dia ada di sebagai penengah Tapi dia memang nanti dia yang menjalankannya. Nanti setelah itu dia akan memastikan apakah dari sistem yang sudah diterapkan ini tercapai Kemudian yang terakhir itu ada low, yaitu membutuhkan informasi ini untuk internal dan sedikit eksternal. Biasanya eksternal itu berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan Itu contohnya adalah misalkan supplier untuk informasi. Nah, jadi kalau untuk lingkup informasinya itu top itu memerlukan informasi organisasi secara global. Gimana informasi ini dari seluruh komponen organisasi. Jadi tiap tahunnya harus mengetahui semua yang mengenai informasi yang ada di dalam organisasinya Sedangkan kalau untuk middle ini membutuhkan informasi semi global dan semi parsial. Karena apa? Dia ini mengkoordinasikan antar departemen. Jadi informasinya ini semi global dan semi parsial Sedangkan yang terakhir untuk low ini memerlukan informasi yang hanya bersifat lokal atau parsial. Tentunya informasi ini berkaitan dengan departemennya masing-masing saja Jadi tidak perlu mengetahui informasi secara global, cukup lokal ataupun parsial gitu Oke, kemudian ini berikutnya dari kurun waktu informasi Dari kurun waktu informasi dari top itu memerlukan informasi untuk jangka panjang. Kemudian kalau untuk middle-nya ini ini untuk jangka menengah. Sedangkan kalau untuk low ini untuk jangka pendek saja. Karena dia berkaitan dengan operasional Kemudian kalau untuk kelengkapan informasinya kalau di top itu ia memerlukan dalam bentuk laporan-laporan yang hanya berisi mengenai pokok-pokok permasalahannya Tentunya juga laporan yang berisi mengenai hasil kinerja dari yang ada di dalam perusahaannya. Sedangkan kalau middle ini hanya laporan semi, pokoknya saja. Jadi dia tidak semua hal-hal yang tadi juga harus mengetahuinya Jadi pokok-pokoknya saja yang perlu diketahui untuk bagian middle. Sedangkan kalau low itu memerlukan laporan Laporannya itu yang lengkap seputar bagian masing-masing. Jadi hanya di bagiannya saja itu diperlukan untuk itu. Oke, nah kemudian kalau dari kerincian informasi tadi, dilihat dari kerincian informasinya, bagian top ini memang membutuhkan informasi berupa ringkasan. Biasanya dalam bentuk grafik ataupun diagram, tapi sudah mencerminkan informasi tersebut tentunya. Jadi kalau middle ini biasanya memberikan informasi semi ringkas gitu. Jadi yang tengah ini jadi kalau untuk low memerlukan informasi yang
rinci atau detail. Kenapa lebih rinci? Ya karena pelaksanaannya. Maka tidak harus tahu benar-benar mengenai info masih secara rinci untuk dapat menjalankan tugasnya tentunya ya. Kemudian untuk kerangka waktu di sini, kalau kerangka waktu di bagian top itu membutuhkan informasi tentang masa depan. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan atau organisasi yang dipegangnya itu bisa bertahan dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Maka dia membutuhkan informasi tentang masa depan itu nantinya bagaimana. Kalau untuk model ini ya, sedangkan model ini memerlukan informasi ya, kalau masa lalu historis ya. Kalau nanti ini sebagai acuan ya, sebagai acuan nanti untuk apa? Yaitu untuk melangkah ke masa depannya nanti bagaimana. Sedangkan kalau law ini juga memerlukan informasi masa lalu ya, memerlukan informasi masa lalu ya. Misalkan dari kegiatan atau pelaksanaannya ya masa lalu nanti apa dievaluasi, oke? Gitu. Jadi misalkan pelaksanaannya ternyata kurang bagus, berarti nanti ya kedepannya ini harus lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Kemudian tadi mengenai kebutuhan tingkatan manajemen ya, ada beberapa poin di dalamnya di situ yang perlu kita pahami ya. Itu oke, kemudian di sini ada peran manajerial ya. Selanjutnya ini peran manajerial ini ada beberapa peran. Di sini seperti peran antar pribadi, peran informasi dan peran keputusan. Ya. Dapat dilihat di gambarnya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu yang dimaksud dengan peran manajerial. Oke, jadi di sini yang pertama yaitu ada peran antar pribadi. Kalau peran antar pribadi di sini ada 3 seperti figurehead, leader, dan edition. Nah, yang pertama kalau untuk figurehead di sini atau kepala manajer ya, itu melaksanakan tugas-tugas seremoni ya seperti mendampingi pejabat yang berkunjung, meninjau fasilitas ya. Oke, yang kedua ada leader atau pemimpin. Di sini manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta memberikan motivasi dan dorongan. Sedangkan kalau listan ya, kalau listan atau penghubung, di situ manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut ya. Kemudian rekan kerja dan lingkungannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis itu ya, untuk peran antar pribadi. Oke, berikutnya ini adalah peran informasi. Nah, untuk peran informasi di sini ya, yang pertama di situ ada monitor ya. Monitor di situ ya. Kemudian ada diseminator dan spokesperson ya. Jadi kalau untuk monitor atau pemantau di situ adalah manajer. Di sini secara tetap manajer ya, secara tetap itu mencari informasi mengenai kinerja unit. Jadi indra manajer mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. Kemudian di situ ada diseminator atau pewarta. Di situ adalah manajer untuk meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu spokesperson ya atau juru bicara. Di sini artinya adalah manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit kepemimpinan ya, orang-orang di lingkungannya. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian untuk peran keputusan ya. Di situ ada entrepreneur, ada disturbance handler, kemudian ada resource allocation dan ada negosiator ya. Yang pertama ada entrepreneur atau wirausahawan. Di sini manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Kemudian kalau disturbance handler atau pemecahan masalah ya. Di sini
Manajer bereaksi pada kejadian-kejadian yang tidak terduga, ya, seperti dievaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaannya. Kemudian ada resource allocation atau pembagi sumber daya, artinya adalah manajer di sini mengendalikan pengeluaran unitnya dan menentukan unit bahan-bahan mana yang mendapatkan sumber daya. Dan yang terakhir di situ ada negosiator atau perunding. Maksudnya adalah manajer itu menangani perselisihan baik di dalam unitnya maupun antar unit dan lingkungannya. Nah, itu maksudnya ya mengenai peran manajer, ya. Peran manajerial yang terbagi menjadi peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Oke. Sudah saya jelaskan satu persatu tadi ya. Oke, nah kita lihat di sini yang mengenai manajer itu sendiri pastinya memiliki keahlian maupun pengetahuan ya dasar. Nah, yang pertama ini ada manajer ya memiliki keahlian komunikasi. Yang maksudnya apa? Jadi di situ maksudnya di sini adalah manajer itu dapat menerima dan mengirimkan informasi dalam bentuk lisan atau tertulis gitu ya. Jadi kalau untuk komunikasi tertulis itu biasanya meliputi laporan surat, memo, kemudian surat elektronik ya, dan terbitan berkala. Sedangkan kalau untuk komunikasi lisan itu terjadi saat rapat ya, saat menggunakan telepon atau voicemail atau saat meninjau glue fasilitas ya. Di situ. Jadi di sini tiap manajer itu memiliki pilihan medianya sendiri dan seorang manajer itu mungkin lebih menyukai percakapan telepon dibanding dengan elektronik ya. Sementara yang lainnya mungkin kebalikannya begitu. Oke, nah yang kedua adalah memiliki keahlian dalam pemecahan masalah. Nah, di sini dapat mendefinisikan untuk pemecahan masalah itu sebagai semua kegiatan yang mengarah pada solusi suatu permasalahannya. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah itu biasanya dianggap sebagai sesuatu yang selalu buruk gitu. Karena sangat sedikit yang menganggap masalah itu sebagai sesuatu untuk meraih kesempatan. Jadi kadang kita menyatukan usaha untuk meraih kesempatan ya ke dalam pemecahan masalah itu dengan mendefinisikan masalah secara negatif sebagai suatu kondisi atau kejadian yang berbahaya gitu kan. Jadi kalau secara positifnya sebagai sesuatu yang menguntungkan atau mungkin ya menguntungkan. Jadi selama proses pemecahan masalah di sini manajer terlibat dalam pengambilan keputusan ya, yaitu tindakan untuk memilih dari berbagai alternatif, tindakan yang ada dan keputusannya adalah suatu tindakan tertentu yang telah dipilih umumnya manajer. Di sini perlu membuat keputusan ganda dalam proses memecahkan suatu permasalahan ya, permasalahan tunggal gitu. Oke. Kemudian kalau dari segi pengetahuan ya, pengetahuan dasar ya, dari segi pengetahuan dasar di situ apa? Jadi di situ dapat istilah, ada istilah mengerti itu digunakan untuk menggambarkan dua jenis pengetahuan yang merupakan kunci untuk menggunakan komputer ya. Pengetahuan yang satu adalah mengerti komputer dan yang lainnya adalah mengerti import ya. Nah, untuk yang mengerti komputer ini maksudnya adalah pengetahuan mengenai komputer itu sendiri yang diperlukan untuk berfungsi di masa kini atau yang disebut dengan mengerti komputer. Dan pengetahuan ini biasanya mencakup pengertian mengenai istilah-istilah komputer, pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan yang ada pada komputer, kemampuan dalam menggunakan komputer, dan yang lain sebagainya. Kalau mengerti informasi itu bahwa selain mengerti komputer, manajer
Modern itu juga harus mengerti mengenai informasi-informasi ya. Di sini meliputi seperti pengertian bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahap dari proses pemecahan masalah, di mana informasi itu dapat diperoleh dan bagaimana berbagai informasi dengan orang lain itu. Yang tadi yang perlu kita lihat ya, kita pahami mengenai keahlian dan pengetahuan dasar manajer. Itu apa ya? Oke, nah kemudian mengenai organisasi, tadi diawali sudah banyak sekali ya saya menjelaskan mengenai organisasi. Jadi di sini juga ada definisinya mengenai organisasi, bahwa organisasi itu adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Ya, sedangkan kalau untuk definisi struktur organisasinya, di sini dikatakan bahwa merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut tentunya. Oke, next. Kemudian kalau untuk struktur organisasi itu sendiri, ini dapat dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya struktur organisasi lini, kemudian struktur organisasi lini dan staf, dan fungsional. Jadi ada 3. Jadi yang pertama mengenai struktur organisasi lini ini merupakan hubungan antara pimpinan dan bawahan ya yang masih bersifat langsung melalui satu garis ya. Dari sini bawahannya itu bisa langsung dengan pimpinannya, di mana jumlah karyawannya ini sedikit ya, dan pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaan. Biasanya ini digunakan untuk organisasi yang masih kecil ya. Kemudian ini ada keuntungan ya, kalau untuk organisasi lini di sini dikatakan merupakan kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, kemudian pengambilan keputusannya itu cepat, kemudian garis pimpinannya tegas dan pengendaliannya secara ketat dan dapat dilaksanakan ya. Jadi ada juga untuk kelemahannya. Jadi di sini dikatakan dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kemudian kecenderungan adanya pemimpin ya. Kemudian organisasinya ini terlalu bergantung pada satu orang, karena kan tadi pucuk pemimpinan itu hanya pemilik perusahaan saja gitu, dan kesempatan karyawan ini juga lumayan kurang, terbatas ya di situ. Oke, kemudian yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staf ya. Jadi ini membentuk organisasi besar dan kompleks biasanya. Jumlah karyawannya itu besar dan hubungan antara atasan dan bawahan ini tidak bersifat langsung. Ya. Jadi di sini ada perbedaannya antara struktur organisasi lini dan staf tadi ya, kekurangan dan kelemahannya. Kalau keuntungannya adalah pemimpin itu tetap berada pada satu tangan, kemudian di sini ada pembagian job ya secara jelas, kemudian itu bakat dari karyawannya itu bisa dikembangkan. Kalau kelemahannya ini tidak ada perbedaan antara bantuan, kemudian solidaritas antara karyawan kurang karena biasanya jadi antara karyawan ini tidak saling mengenal. Ya, kemudian pesaing juga kurang sehat, itu dapat sering terjadi. Ya. Oke, yang ketiga itu struktur organisasi fungsional. Nah, kalau untuk organisasi fungsional ini, pembidangannya, tugasnya itu dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian spesialisasi karyawannya itu dapat berkembang optimal dan bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Jadi di sini ada beberapa atasan ya, kalau bisnis contohnya ada di sini mengambil ya eksekutifnya, tapi di bawahnya juga bisa memberikan perintah-perintah kepada karyawan yang lain ya, yang ada di bawahnya. Oke, keuntungannya di sini adalah karyawan dapat
terampil di bidang masing-masing, disesuaikan dengan bidangnya. Ya, tentunya efisien dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian solidaritas moral, disiplin karyawannya itu menjadi lebih tinggi kelemahannya ya. Kadang karyawan pekerjaannya itu kadang menjadi bosan, dia karenanya dikerjakan itu-itu aja gitu, dan karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. Jadi ya karena dia di bidangnya ya ditanganinya ini sudah fokus dia untuk ke bidangnya itu saja begitu ya. Oke, ini mengenai 3 struktur organisasi. Ini fungsional, kemudian begini, dan staff. Nah, kemudian dalam suatu perusahaan atau organisasi itu pasti memiliki visi dan misi. Itu pasti ya, nggak ada dalam organisasi dan perusahaan yang terbentuk itu tidak memiliki visi dan misi. Jarang sekali dijumpai bahwa organisasi, bahkan organisasi kecil-kecil apapun itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, visi itu apa ya? Jadi visi di sini dikatakan merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Ya, dapat menggambarkan aspirasi masa depan tanpa mengspesifikasi cara-cara untuk mencapaikannya. Sedangkan kalau misi-misi itu apa? Yaitu yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya, mewujudkan visi yang telah dipromosikan ya. Jadi menetapkan visi dulu, baru nanti misinya harus bisa mewujudkan dari visi yang telah ditembuskan oleh perusahaan tersebut ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh visi dan misi ya suatu perusahaan. Office ya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Nah, misinya ini kepada visinya ini tercapai, isinya adalah memberikan layanan prima, kemudian memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya, prestasi, serta meningkatkan kepedulian manusia. Ya, belaka. Oke. Kemudian ini juga ada contoh mengenai organisasi tadi ya, beberapa macam organisasi tadi dicontohkan untuk organisasi lini ya. Ini adalah owner sebagai pemiliknya, bawahannya di sini ada kasir, ada cleaning service ya. Organisasinya itu masih kecil ya, contohnya ini sistem mengenai penyewaan lapangan futsal. Profesinya apa? Menjadikan lapangan futsal ABC tadi sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern lengkap, menjamin dan juga bisa menjamin keselamatan, serta menjadi lapangan futsal yang utama. Dan misinya agar mengurangi dampak cedera ya, lapangannya ya, karpet vinyl tadi. Kemudian lebih safety ya, kemudian meminjamkan bola secara gratis, mengadakan perlombaan kompetisi, kemudian menyediakan lahan parkir yang luas, dan seperti itu ya, dapat dibaca. Oke, kemudian ini adalah contoh mengenai organisasi lini dan staf. Contohnya penerapannya ya ada di Udi Furnitur ABC tadi. Di sini pemimpin, di bawahnya penjualan, dan ada bagian gudang dan bagian admin penjualannya. Visinya di sini adalah memberikan citra kepada karyawan dan menjadi distributor furnitur ya terbesar di Jakarta. Sedangkan kalau misinya ini adalah menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat ya, supaya tercapai, yang melakukan promosi secara berkala gitu. Juga bisa melakukan inovasi terhadap model-model yang baru ya. Kemudian contoh organisasi fungsionalnya. Nah, kalau difungsionalkan ini kan contohnya misalkan ini di bidang akademik. Di sini kan ada rektor-rektor, ini di bawahnya ada akademik prodi, kaprodi, sistem informasi, dan kaprodi teknik informatika. Misalkan itu ya. Jadi di sini kaprodi tadi ya juga diberikan wewenang untuk memberikan perintah misalkan kepada dosen seperti itu ya. Kepada dosen B seperti itu, dari dosen A ke dosen B. Jadi fungsinya sudah ditentukan ya. Visinya apa? Yaitu menjadikan akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Misalkan untuk mencapai ini, menghasilkan tenaga terampil dulu di bidang teknologinya supaya berkualitas ya. Kemudian menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi yang profesional tersebut. Nah, itu ya mungkin sedikit
ada tambahan lagi dari saya ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai apa fungsi manajemen tadi ya. Ada 5 fungsi manajemen. Ada planning, ada organizing, ada staffing, kemudian ada directing, dan juga ada controlling. Nah, kesimpulannya dari 5 fungsi manajemen tadi, kalau untuk planning ya, pada dasarnya perencanaan atau planning itu biasanya digunakan untuk menentukan tujuan organisasi ya, dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya tadi ya. Dari penjelasannya itu tadi, kesimpulannya, kemudian kalau untuk pengorganisasian atau organizing ya, ini merupakan mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan tadi kepada individu ataupun kepada kelompok yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Ya, biasanya gitu. Pengorganisasian ini terdapat pengelompokan kegiatan dan penyusunan struktur organisasi ya, serta fungsi-fungsi dari setiap bagian tersebut yang ada di dalam struktur organisasi. Kemudian directing ataupun staffing ya hampir sama ya. Ini merupakan serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang ada di dalam organisasi itu dapat saling bekerja sama untuk mencapai sasaran ataupun tujuan dari organisasi nanti kan. Jadi di sini seorang manajer itu harus dapat menuntun, mengarahkan ataupun bisa menggerakkan dan juga memotivasi serta mempengaruhi bawahannya agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuannya ya. Kemudian untuk controlling itu sendiri ya. Controlling itu berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, yang memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dan juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Oke, jadi itu tadi ya mengenai kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan keempat dan kelima mengenai manajemen dan organisasi. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.